Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Nah, seperti biasa, pasti di suasana bulan puasa, kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa. Teman ngobrol kita yang cukup lama sudah tidak hadir lagi di obrolan kota kita ya. Nah, hadir bersama saya Bang Edward Prayogo. Wah, apa nih, analis abal-abal? Sudah bukan, sekarang hadir sebagai pengawas TPS. Pengawas TPS. Pengawas TPS di TPS 01. Oh, yes. Pengawas TPS di TPS 01. Nah, oke, warga kota. Jadi kali ini kita akan ngobrolin seputar ya pesta demokrasi yang kemarin sudah kita lewati, kita lalui di 14 Februari 2024. Banyak peristiwa, kejadian ya. Kemudian ya berbagai hal lah yang kita tonton di televisi ya seputar pemilu. Ada yang bilang pemilu 2024 ini dipenuhi dengan kecurangan dan segala macam. Nah, kita akan memotret sisi lain dari pemilu ini dengan Bang Edward Prayogo, karena beliau sebagai pengawas di TPS di lapangan yang tahu betul bagaimana kondisi di lapangan. Walaupun mungkin ya paling tidak ini mewakili ya, karena kan lingkup terkecil. Ya, lingkup terkecilnya kan di TPS ya. Benar. Nah, jadi paling tidak ya kurang lebih kondisinya seperti inilah di seluruh Indonesia ya untuk TPS kita pada saat pemilu 2024 kemarin. Nah, oke, Bang Edo, apa nih yang sedang terjadi di pemilu 2024 ini? Kok ramai sekali berita, kemudian sampai sekarang banyak orang yang masih ataupun banyak televisi yang masih menyiarkan tentang bagaimana kondisi pemilu kita, demokrasi kita hari ini. Nah, bagaimana Bang Edo melihat sebagai pengawas di TPS yang langsung menemui ya kan realita di lapangannya pada saat hari H kemarin? Oke, kalau di TPS yang saya awasi sendiri, Ya. kegiatannya berlangsung normal. Oke. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang itu ya, yang seperti dialami mungkin di TPS-TPS lain yang mungkin bahasanya curang segala macam. Itu tidak ada sama sekali, karena kebetulan saya ngawas di TPS Pasar di Darat Skip, TPS 1 di Pasar. Jadi, Pontianak Kota ya? Benar, Pontianak Kota. Jadi kondisinya saat itu sedang tabrakan dengan Hari Raya Imlek. Jadi kegiatan di situ sangat kondusif lah pada saat itu. Bahkan hanya saja sayangnya banyak yang tidak datang karena pemilihnya lebih banyak ke luar kota pada saat itu, karena libur ya? Ya, selisih beberapa hari aja dengan Hari Raya Imlek gitu. Oke, berarti kan di TPS yang Bang Edo awasi itu kasusnya mungkin lebih ke partisipasi ya? Ya, partisipasinya aja yang tidak 100% lah. Bahkan enggak sampai berapa ya? Enggak sampai 70% yang memilih. Oh, itu di semua level, maksudnya dia kan pasti beda-beda tuh. Di Pilpres, di Pileg gitu, atau semua levelnya tetap segitu jumlah partisipasinya? Ya, kurang lebih. Karena yang berbeda itu cuma satu orang aja pemilih pendatang, itu cuma satu. Hanya satu aja DPT tambahan yang berbeda. Jumlah suaranya, jumlah surat suaranya yang diterima gitu. Nah, Bang Edo sendiri, Bang Edo ini kan kerja tidak sendiri ya? Artinya kan banyak ya pengawas-pengawas. Iya, setiap TPS itu satu sendiri, Bang, pasti. Setiap TPS satu ya? Iya, artinya kan, tapi kan ini kan gabungan, maksudnya satu tim yang kemudian disebar di setiap TPS kan? Iya, benar, satu tim. Nah, tentu kan karena satu tim, tentu Bang Edo tahu dong bagaimana kondisi di TPS-TPS yang lain kan, dari kawan-kawan, perkembangan, kemudian yang tadi fakta-fakta tentang kecurangan dan segala macam. Nah, memang apakah juga terjadi itu di Kota Pontianak? Kalau terutama money politik lah ya, kita garis bawahi itu, kalau saya lihat tidak seperti 2019 pergerakannya. Memang desas-desusnya ada tapi tidak kelihatan. Kalau 2019 itu saya pernah
melihat malahan kan, melihat orang langsung menerima di depan mata gitu. Menerima amplop. Iya, menerima uang langsung, uang cash. Kadang koordinator pemberi uang itu juga nangkring di dekat TPS kalau 2019. Tapi di 2024 ini secara keseluruhan kalau di TPS Darat Skip sendiri lebih tidak terlalu kelihatan sih. Tidak ada melihat kasus-kasus seperti itu. Atau bentuknya berubah karena sekarang kan bisa jadi kita nggak bisa berasumsi kan. Kita nggak bisa berasumsi. Tapi kan mungkin saja kan. Mungkin saja. Jadi kalau dulu 2019 misalnya kita belum punya banyak platform digital ya kan. Misalnya seperti e-money ya kan, atau e-wallet ya. Nah, sekarang kan sudah banyak nih, ada Dana, ada GoPay ya kan, ada berbagai macam platform pembayaran yang itu bisa menjadi salah satu mungkin orang untuk kemudian menyalurkan dananya ke situ, bisa jadi. Tak bahaya kan? Itu kan tercatat pastinya. Itu bisa ditelusuri itu. Bisa ditelusuri. Berbahaya malah. Justru berbahaya kalau gitu ya? Pasti. Jadi justru itu dihindari oleh para politisi-politisi yang bermain money politik ya. Pasti dihindari. Cash itu kayaknya sudah pasti kalau memang mau bermoney politik, rata-rata sih pasti cash dari dulu ya. Tapi nggak tahu di zaman sekarang. Harusnya sih kalau pakai platform digital itu pasti bisa ditelusuri. Lebih berisiko ya. Benar. Kalau ada yang lapor, buktinya pasti terpampang jelas gitu kan. Kalau ada dari sisi laporannya. Nah berarti memang berarti persoalan money politik ini sesuatu yang masih menjadi momok ya di demokrasi kita ya. Pasti masih. Apa yang menyebabkan hal itu masih terus terjadi gitu dan terus berulang setiap pemilu gitu. Nah, bagaimana Bang Edo melihat itu? Kalau saya melihatnya dari sisi pendidikan kita masih kurang kan, pendidikan berdemokrasi. Yang pasti pemilih itu lebih memilih daripada 5 tahun tidak dapat apa-apa, ya lebih baik pada saat ini ya diambil aja gitu kan. Pada saat ya minimal udah ngerasain uang dewan bahasanya seperti itu. Walaupun misalnya orang yang mereka pilih tidak jadi gitu. Tidak duduk sebagai anggota DPR. Karena kondisi ekonomi. Pertama ekonomi dari pemilih, lalu dewan-dewan juga. Kalau saya rasa di Pontianak ini kinerja dewan-dewan kotanya itu belum banyak yang berasa langsung ke masyarakat gitu. Artinya ketika mereka jadi dewan, impact-nya tuh tidak besar terhadap pendidikan masyarakat segala macam. Jadi ke pendidikan politiknya ya. Iya, tidak membawa banyak perubahan. Artinya mereka selalu menyiapkan sesuatu yang sama. Misalnya menang melalui money politik, dia akan mengulang-ulang itu terus. Sedangkan pemilihnya juga ya udahlah, siapa yang ngasih banyak itu yang dipilih. Kalau kata-kata kalau bahasa masyarakatnya ya. Kalau bahasa masyarakat kan. Siapapun ngasih ambil aja gitu. Berarti kan memang kalau kondisinya kayak gitu, siapapun yang hari ini kemudian mau ikut dalam kontestasi politik ini, berarti mereka yang harus punya banyak uang dong dalam tanda kutip. Ya itu udah pasti sih. Kalau menurut saya pribadi, karena kalau yang nggak ada uang mau duduk itu berat pasti dibandingkan contoh. Misalnya saya kenal dengan teman ya. Teman saya nyalon gitu kan, kan. Tapi dia nggak ada ngasih saya apa-apa misalnya kan. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak kenal apa-apa ngasih saya uang. Rata-rata orang akan memilih yang ngasih uang gitu. Biarpun dia kenal, dia belum bermanfaat banyak dalam hidup saya. Paling orang mikirnya seperti itu kan. Kecuali dia udah pernah berdampak banyak baik pada orang itu, mungkin
nggak bisa tergoyahkan kalau dari sisi pemilihan kan. Ya. Tapi kalau cuman kenal saja belum tentu dipilih pasti. Oke. Nah, kalau kita lihat kondisinya sepertinya itu ibarat sudah jadi pemakluman di masyarakat ya. Iya, terutama di daerah-daerah kan? yang ini sih. Nah, bagaimana kemudian seorang pengawas pemilu melihat hal ini? Maksudnya kan apakah ini, ya saya enggak terlalu dalam ya mempelajari tentang bagaimana aturan-aturan dalam kontestasi pemilu ya, termasuklah misalnya apakah memberikan uang untuk kemudian supaya seseorang itu memilih kita itu memang dibenarkan secara aturan oleh misalnya oleh Bawaslu atau KPU. Secara aturan tidak mungkin dibenarkan kan, tapi kan pembuktiannya itu loh yang berat dari kita pengawas kan. Kecuali kita pengawas udah mendapatkan bukti yang konkret, ada fotonya atau apa, rekaman memberi money politik gitu kan. Nah, itu mungkin bisa kita kasuskan. Tapi kalau kita tidak punya bukti konkret orang memberi money politik itu, kita nggak bisa dilaporkan, mengasuskan ya, karena kita nggak ada bukti kan, cuma dengar ya dari selintingan aja. Iya. Itu, dan yang menerima juga udah pasti nggak mau bersaksi karena dia juga bakalan kena pidana pemilu gitu kan. Iya. Bisa dipidanakan juga penerima. Oh, jadi itu yang jadi persoalan di kawan-kawan pengawas pemilu ya? Benar, kita pasti karena yang kita awasin kan lebih kepada TPS-nya, penyaluran untuk pemilu itu logistik pemilu. Lalu sama pada masa tenang ada atribut kampanye atau tidak di sekitar TPS yang kita awasi. Mungkin lebih garis besarnya kepada sisi itu ya. Tapi kalau sisi money politiknya itu sangat sulit diketahui. Kecuali kita ronda sampai 24 jam, kita udah tahu. Oh, ini nih tim sukses nih, kapan dia bagi uang. Nah, itu kalau kita mau kita ikutin terus, nggak mungkin seperti itu. Kesulitan kita pasti dibukti sih Bang, kalau pengawas TPS itu, pengawas pemilu lah kalau terkait dengan money politik itu. Terkait money politik. Nah, berarti kan memang di satu sisi ini menjadi persoalan yang tidak bisa kita hindari, yang akan terus terulang di setiap kontestasi pemilu. Tapi di satu sisi juga masyarakat pun kemudian juga maksudnya ya menerima kondisi itu gitu loh. Iya, jadi ajang aji mumpung aja, bisa dapat uang lebih kan, uang di saat dan di satu sisi juga dengan kondisi kompleksitas pemilu itu, ya kan, tidak mungkin pengawas bisa mengawasi seluruhnya, ya kan? Iya, sampai mengawasi masing-masing kandidat, ya kan? Iya. Bahkan kemarin saya lihat untuk ngawasin kan ada saya juga baca itu bahwa misalnya seperti pada saat kampanye akun-akun sosial media, ya kan, itu kan harus dilaporkan tuh. Nah, saya mikir gimana nih ngawasin akun-akun sosial media, supaya mereka tidak kampanye di saat hari tenang kan? Ya itu juga tidak ada dalam ranah pengawasan juga, karena kita ngawas di lapangan kalau TPS kan, gitu loh. Ada sampai masuk. Jadi apalagi sampai kemudian mau neliti, mau ngamatin tim ses yang bergerak di lapangan ini dengan jumlah caleg yang begitu banyak gitu ya? Iya, sangat banyak. Oke, itu berarti kompleksitas yang jadi PR besar ya di pemilu kita. Intinya kita susah mendapatkan bukti, tapi kita tahu money politik itu masih ada, itu pasti tahu. Masih ada dan masif. Pasti. Tergantung calegnya lah. Kalau mau masif kan, kalau dananya budgetnya banyak, masif pasti dia. Tapi kalau budgetnya setengah-setengah, nggak mungkin juga dia masif. Paling kalau dia pintar serang lumbung yang kosong aja. Ya. Nah, berarti itu kondisi kita ya di satu sisi dari sisi money politik ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kedepannya hal ini sih tidak terjadi lagi ya. Nah, soalnya kan kemarin saya dengar salah satu ada dari, saya lupa namanya siapa ya. Bang Fahri Hamzah.
Beliau mengatakan sebenarnya money politik itu bisa kita hindari kalau seandainya kontestasi pemilu ini dibiayai oleh pemerintah. Belum tentu juga. Oke. Karena tujuannya kan menang pasti. Setiap kandidat kan. Nah, untuk menang itu gimana caranya meyakinkan orang biar pemilih kita? Ya, cara yang paling mudah ya kasih uang gitu. Ya. Karena itu tadi, bahkan dewan-dewan yang sudah duduk saja mungkin sudah dikenal di masyarakat, di beberapa titik masyarakat, tapi tidak semua. Tidak, saya yakin lah, misalnya siapa yang suaranya sampai 5.000, apakah 5.000 orang itu kenal semua sama yang dipilih kandidat itu gitu. Apakah kenal baik gitu kan, dan yakin kalau yang dipilihnya itu orangnya baik gitu. Pasti mungkin ada yang 2.000 itu milih karena hal lain-lain gitu. Ya karena ada pemberian itu. Ya, itu mudahnya, tapi bisa jadi ada hal lain, misalnya ada keluarganya yang kenal dekat bisa meyakinkan pemilih tersebut mungkin saja. Atau mungkin gitu karena kan. kerja dari tim sesnya, bisa juga. Iya kan, kita nggak tahu juga ya kan. Oke, berarti ya ini kan kacamata dari Bang Ido ya sebagai pengawas ya. Dan memang melihat langsung kondisi di lapangan seperti itu. Nah, kalau di Pontianak sendiri kalau kita bicara tentang ya indeks demokrasinya lah ya. Jadi kalau misal Bang Ido melihat di 2024 ini gimana sih misal partisipasi pemilihnya, kemudian tingkat kecurangan dan segala macam, apakah ada perubahan dibanding di pemilu-pemilu sebelumnya? Lebih baik atau lebih buruk? Kalau yang menarik di TPS yang saya awasi di 2024 ini, terutama saya TPS pasar gitu kan. Pemilihnya adalah orang-orang pasar yang pasti jauh dari kata bakalan menerima money politik, itu pasti jauh. Gitu, karena mereka secara tingkat ekonomi sudah mapan ibaratnya kan, di pasar gitu kan. Bahkan dari yang saya bilang 90% pemilih Chinese di TPS saya, yang menang itu nggak ada caleg Chinese-nya. Mulai itu sesuatu yang unik ya, cukup mengejutkan di saya pribadi. Ternyata yang menang di DPR RI orang Melayu. Di DPR kota orang Melayu juga. Di DPR provinsi orang Melayu juga. Berarti itu membuktikan di suatu TPS yang mayoritas etnis tertentu itu tidak menjamin untuk kemudian mereka memilih caleg dengan etnis yang sama. Kecuali DPD, karena memang kalau keterwakilan individu mereka kenalnya mungkin cuma dari itu aja. Tapi juga bersaing perolehan suaranya, tidak menang mutlak juga dari sisi etnis. Jadi ya ini lumayan mengejutkan sih dari saya, ternyata pemikiran orang-orang itu sudah mungkin berkembang jauh kan, tidak melihat dari sisi suku, agama, ras dan lain sebagainya, tapi mungkin dia memang kenal baik dengan caleg. Atau tim sesnya berhasil meyakinkan. Karena saya yakin, dan bahkan pada saat hari pembersihan atribut itu, hari masa tenang, saya tidak menemukan satu atribut pun di pasar itu, di sekitar TPS saya. Jadi di pasar itu memang tempatnya kondusif, tidak ada dipakai untuk kampanye apapun dan lain sebagainya. Darah Sekip ini di pasar mana sih? Pasar Tengah, Bang. Pasar Tengah. Pasar Tengah itu TPS 1 di TPS 1. Jalan pasar Kapuas Besar ya. Kapuas Besar yang dekat Menara, toko Menara. Iya, di jalan ininya, di jalan yang menuju ke Barito itu. Ada pusat perbelanjaan Kapuas Besar. Nah, di situ TPS-nya. Di situ. Nah, dia ada. Itu kan berarti kan penduduk yang tinggal di ruko-ruko itu kan? Benar. Yang tinggal di ruko atau dia punya rumah tapi dia masih KTP di situ. Itu. Karena memang dulu mereka tinggalnya di ruko tersebut. Gitu. Berarti memang artinya gini, jadi kita ini nemuin fakta baru ya berarti. Iya. Artinya kan
saya banyak. Tidak semua money politik itu juga berlaku tadi ya? Iya, tidak semua berlaku di setiap TPS. Oke. Gitu. Jadi TPS yang misalnya secara ekonomi masyarakatnya mapan, nah, itu mungkin perlu ada strategi pendekatan yang lebih baik ya? Dan itu saya lihat berhasil di kalangan malahan orang kita kan Melayu kan, apakah mungkin dia memang berteman baik dengan semua pemilihnya, tapi lumayan, dan memang tidak ada etnis Tionghoa ya dalam tanda kutip, pemilihnya kan etnis Tionghoa yang di sana kan. Yang mayoritas jadi. Iya, mayoritas 90% pemilihnya, 90% lebih malahan. Oke. Tapi tidak ada caleg dari etnis itu juga menang gitu. Artinya mungkin wawasannya udah jauh terbuka sih pemilihnya. Gitu. Memilih bukan sekedar uang segala macam kalau di TPS itu benar-benar ya banyak belajarlah dari TPS 01 itu ya. Jadi menemukan hal baru ya. Dan itu shock juga saya sebenarnya. Kok yang menang orang Melayu? Mulai dari perhitungan DPR RI, perhitungan DPR provinsi, perhitungan kota, tetap juga Melayu yang menang. Tapi kok KPPS-nya orang Chinese juga? KPPS-nya Chinese semua, 7 orang, dan itu benar-benar profesional, tidak memihak siapapun. Itu jauh lebih baik daripada TPS-TPS yang sudah pernah. Saya udah ikut pemilu sudah dari tahun 2009 kan, Pilgub atau Pilwakot. Ngawas pemilu. Bukan enggak serta-merta pengawas. Tapi ada pernah jadi saksi, pernah jadi KPPS segala macam kan. Dan memang di 2004 nih di TPS itu baru lihat orang KPPS-nya kerjanya itu sangat baik. Sangat profesional, sangat baik. Artinya ketika tidak sah, tidak sah. Biar itu suara orang mereka gitu. Ya. Sampai jam berapa tuh kemarin? Kan banyak yang ada yang sampai jam 6 pagi, sampai jam. Kita nyerahkan ke kantor camat itu jam 11 malam. 30 malam. Oh, cepat juga ya? Kita jam 8 udah selesai hitung, Bang. Cepat juga berarti ya? Kendala kita cuman di fotokopi rusak. Iya, betul. Kan? Karena memang banyak yang begitu kondisinya. Persiapan. Masalah pencatatan penggandaannya itu kan? Ya, itu yang paling memakan waktu 3 jam lebih. Tapi 11.30 itu termasuk cepat, karena kan ada beberapa yang sampai jam 6 pagi, sampai jam 9 pagi. Kalau teman-teman di TPS lain, teman-teman saya itu ada jam 4 subuh. Masih ngitung kan? Iya, masih ada. Nah, di dekat rumah saya itu juga jam sampai subuh tuh masih ngitung. Itu. Atau jumlah pemilihnya kali ya? Kalau misal jumlah pemilihnya banyak. DPT kita 250 lebih. Yang hadir? Yang pemilihnya 140-an. Oh, udah terlalu banyak. Sekitar 60%. Yang lain juga, 60% lebih. 60%. Iya. 60 sampai 70%. Ya, termasuk cepat ya, mungkin. Karena Imlek tadi kan suasananya. Suasana Imlek. Ada yang di Jakarta kan, ada yang ke luar negeri malahan kan. Oh iya. Jadi tidak datang. Dan mungkin juga karena KPPS-nya mungkin, karena ada beberapa yang saya dapat info juga tuh, ada beberapa KPPS yang tidak terlalu paham, karena kan di sini ada metode baru ya yang dipakai KPU ya, misal cara penulisannya segala macam. Nah, itu yang banyak terjadi pengulangan. Kalau kami sih alhamdulillah saya bersyukur lah kawas TPS 01 itu. Jadi terus cepat loh, kaget saya. 11.30 tuh jam 8 malam itu udah selesai perhitungan semua. Tinggal semua kota, tinggal penggandaan yang lama. Cepat berarti. Harus bawa ke fotokopi. Tanda tangan saksi segala macam kan. Balik lagi ke fotokopi. Balik. Nah, kalau dari sisi itu ya itu fakta-fakta baru sih yang kita temui ya. Nah, kalau dari sisi pengawasan sendiri lebih berat atau lebih ringan Bang Edo untuk di 2024 ini? Ya, karena dapat TPS yang enak lebih ringan. Lebih ringan ya. Kalau 2019 itu saya ngawas di TPS di kampung istri saya di Kecamatan Suhaid, Kapuasulu. Nah, di sana mungkin karena KPPS-nya juga udah orang tua gitu kan, udah agak kurang fokus segala macam. Banyak yang kesalahan pada saat memasukin kota itu.
Nah, di situ saya belajar pada saat memasukin kotak di 2024 ini. Petugas itu yang paling saya wanti-wanti dari awal, jangan sampai salah masukin ke kotak suara itu, karena ketika kita menghitung presiden misalnya ada satu surat suara yang masuk, salah, itu bongkar kotak suara yang lain. Karena kita nggak mungkin ngitung tapi kurang satu nih, nggak bisa. Jadi harus dibuka semua. Itu yang bikin lama ya. Itu yang buat lama. Saya di 2019 itu saya sampai 2 kali bongkar kotak itu. Padahal cuma 4 kotak suara kan 2019 iya, kan. Betul. Nggak ada pilpres kan? Nah, sedangkan ini 5 kotak suara. Jam 8 malam udah selesai semua karena lancar. Iya. Nah, dari awal yang kita wanti-wanti juga benar. Tidak ada kesalahan lah, ibaratnya lancar. Tapi 2019 itu saya memang jam 4 subuh itu masih ngitung. Mungkin itu juga salah satu ya, yang di beberapa TPS itu banyak yang sampai subuh itu ya. Ya, mungkin. Salah satunya itu ya, mungkin ya. Jadi ada banyak salah masukin kertas suara yang harusnya di kotak kuning masukin ke biru. Benar. Karena dari awal saya udah punya pengalaman di 2019. Ya. Jadi itu diwanti-wanti dan memang mereka jaga dengan baik sih dari awal pada saat itu. Nah, berpesan kan sebelum dimulai segala macam itu. Koordinasinya baik lah dengan yang ini. Sedangkan 2019 itu agak yang karena bapak-bapak kan udah agak tua, KPPS-nya udah tidak fokus. Kasihan juga kan harus bongkar. Iya, capek itu. Capek banget. Capek. 2019. Itu yang bikin lelah kan. Dan memang kemarin 2019 kita juga dapat banyak berita petugas KPPS yang meninggal ya. Segala macam. Nah, kalau di 2024 ini belum ada berita. Belum ada berita ya. Mungkin lebih ada, tapi mungkin 1-2 orang gitu ya, nggak terlalu masif ya. Seperti yang 2019 mungkin beban-bebannya berat banget KPPS. Saya nggak tahu sih. Itu gimana Bang Edo? Padahal kan 2019 itu kan pisah dengan Pilpres, kok kemudian ini lebih adem gitu loh. Gimana Bang Edo ngelihatnya? Iya, karena beda TPS agak susah membandingkannya kan. Tak tahu TPS yang saya awasin 2019 itu lancar nggak di 2024? Nah, misalnya di TPS Bang Edo lah gitu kan. Tapi secara peraturan KPPS kan udah dibatasin sekarang umurnya. Ada pembatasan usia. Benar. Di atas 55 itu kalau nggak salah udah nggak bisa lagi. Nggak boleh jadi tugas KPPS. Gitu. Itu juga mungkin lah. Jadi pengaruh ya. Dengan belajar, bahkan kami juga PTPS dikasih vitamin kan. Udah ada ya? Iya, dikasih vitamin B biar tetap sehat segala macam. Berarti hal-hal itu artinya jadi apa ya? Pengalaman 2019 itu jadi pelajaran lah ya. Buat penyelenggara supaya mereka memang menyiapkan stamina dari petugas ini supaya betul-betul fit lah. Kalau Pontianak sempat viral kemarin kan, satu di TPS Pontianak Barat kan. Apa tuh? Minum tinta dikira kopi. Iya, tugas hansipnya sampai masuk TV nasional kan. Minum tinta. Benar. Tapi alhamdulillah syukur Bapak itu masih sehat sampai sekarang. Saking udah itu kata dia begadang malamnya, tak fokus lah ya. Tapi mungkin karena itulah masih. Nah, kalau dari apa tadi dari sekian banyak fakta di lapangan yang ditemui oleh Bang Edo dan kawan-kawan, nah apa kesimpulan Bang Edo untuk pemilu 2024 ini terutama di Kota Pontianak? Ya, lebih rapi sih Bang, pasti. Bahkan ada pada saat kita masa tenang itu kita bersihin atribut kampanye itu. Banyak juga partai-partai yang membersihkan sendiri itu yang lumayan membantu. Bahkan saya turun agak pagi kan, ternyata mereka udah dari subuh ngecabutin. Ya, karena ada himbauan kan? Ya, atribut mereka dari KPU ya. Jadi kerjanya agak enggak terlalu berat karena saling ini sih udah lebih rapi dari partai itunya, dari partainya, dari orang-orangnya lebih rapi gitu. Nah, kalau dari sisi
penghitungan suara ini kan banyak kemarin tuh persoalan sirekap dan segala macam itu. Nah, itu kendala kita cuma di aplikasi. Itu juga menghambat sekali. Nah, itu gimana tuh? Aplikasi bahkan kadang servernya itu nggak siap sih Bang kalau saya lihat sih. Dari kita nggak bisa upload segala macam, masalahnya malahan lebih banyak di situ. Ya, kita nggak bisa upload. Berarti memang awalnya memang bermasalah ya si rekap itu ya? Karena kita baru mulai uji cobanya itu hamin berapa ya? Hamin seminggu kali. Hamin seminggu, tapi kan di Bawaslu, di pengawas ya? Iya, di pengawas ya kan. Kalau di Bawaslu itu bukan si rekap ya, tapi si Waslu ya. Itu kita baru uji cobanya seminggu. Dan memang pada saat upload itu kadang sering gagal juga gitu. Tapi si rekap lebih parah lagi sebenarnya. Bahkan saya nanya petugas KPPS. Pas di hari H? Iya, pas di hari H. Susah Bang, si rekap nih kadang yang pertama lancar kok pada saat presiden. Mungkin belum banyak yang upload kan. Tapi sekali udah jam 2, jam 3. Begitu sudah selesai kan proses penghitungan suara kan. Sekali udah itu pemungutannya udah selesai. Sekali masuk ke dewan makin lama nunggunya ngupload si rekap. Udah dewan provinsi, DPD dan lain sebagainya udah makin susah menguploadnya, nggak tahu kenapa. Jadi nggak dipakai lagi si rekap pada saat dipakai, tetap wajib. Itu wajib upload kita. Kalau nggak diupload itu nggak bisa. Kalau dari kami sih Waslu itu nggak bisa cairkan honor pasti. Nggak bisa dicairkan honornya. Berarti kan yang jam 11.30 yang malam itu itu sudah clear di Sirekap juga berarti di TPS. Di Sirekap sudah tapi saya di Siwaslu itu jam 1 malam baru beres. Saya ngupload, itu pun tertunda nunggu servernya agak sepi kan. Jam 4-an baru terupload jam 4 subuh ya. Ya. Jadi jam 11.30 itu selesai secara manual. Ngantar sampai ke kecamatan kan. Si rekapnya juga udah selesai. Si rekapnya udah pasti, itu kan tugas KPPS kan. Iya. Si rekap kan. Sedangkan saya si Waslu nih ngupload fotonya itu agak susah. Pada bahkan jam 12 itu susah. Karena sibuk itu kan banyak sekali se-Indonesia loh. Gitu. Berapa ribu TPS ya, ratusan ribu TPS ya kan. Orangnya pada saat yang sama. Itu permasalahan. Itu memang bermasalah lah dua. Nah ini kan berarti saya dengar langsung gitu loh, bukan dari berita-berita di TV ya kan. Kalau saya bilang lebih enak 2019, aplikasinya lebih siap aplikasi 2019. 2019 udah pakai aplikasi kan belum? Ada. Tapi kayak lebih manual, pakai manual dia masih. Ada, tapi ada ngisi Google Form segala macam. Upload foto juga ada. Iya, modelnya masih. Modelnya masih bukan kelas inilah ibaratnya kelas aplikasi yang berat segala masih macam. Separuh manual, separuh digital ya ibaratnya. 2019 digital juga, tapi enggak full. Enggak seberat ini. Enggak tahu kenapa ini yang berat banget. Kayak seperti enggak siap begitu dijejalin ya. Dijejalin. Siap digitalnya tuh enggak siap sepertinya. Servernya berarti ya mungkin. Karena harusnya kan karena kita juga kerja di IT kan gitu kan. Harusnya kan sebulan sebelum itu kan sudah clear barang itu. Iya, harus ada pressure testnya kayak gimana ya kan? Minimal kita sudah tes penetrasinya ribuan orang segala macam, tapi ini kok pada saat H-3 kita tes segala macam ada gagal upload segala macam kan. Dan pada hari H juga belum tuntas permasalahan itu, masih sama gitu. Itu permasalahan kita. Tapi kan akhirnya juga selesai ya. Maksudnya kan udah selesai 11.30 kan udah diantar kan selesai berarti kan. Uploadan di Sirekap selesai. Saya harus upload ke Siwaslu, kalau enggak honor saya enggak keluar gitu kan. Ya maksudnya kalau Bang Edo sebagai pengawas ya. Kalau Sirekap udah beres pasti, ya kan. Udah pasti duluan, dia mungkin jam 10 11 sudah selesai dia ngupload. Ya artinya kan proses kawan-kawan yang di KPPS mereka ini kan selesai pekerjaannya mengantarkan kotak suara itu ke tingkat kecamatan, itu artinya kan di Sirekap pun udah enggak ada masalah. Iya, udah enggak ada masalah. Tapi nggak tahu ya kalau di TPS lain ya. Makanya karena ada yang juga
TPS lain tuh udah katanya waktu saya ngunjungin teman saya lah di TPS lain kan masih udah selesai perhitungan suara, Sirekapnya belum? Sirekapnya belum dan lagi kan? menggandakan mereka, jadi masih agak lama gitu kan. Sirekapnya udah kata ketua KPPS-nya udah capek dah. Udah nggak bisa upload terus kata dia. Oh, tapi secara aturan memang harus selesai kan? Artinya Sirekap selesai, manual selesai. Itu kan aturan KPU bang, ya, kami nggak tahu. Kalau kami nggak. Pengawas nggak sampai ke pengawas situ ya? nggak sampai ke situ. Itu kaitan dengan KPPS ya. Walaupun dari pengawas tuh ada pertanyaan apakah Sirekap berfungsi normal, dan itu pertanyaan pada saat siang kan, ya kita jawabnya normal karena siang tuh masih normal bang. Iya karena belum masuk datanya belum. Udah selesai ngitung presiden, kita upload Sirekap normal. Oke. Karena yang diupload cuma 3 foto misalnya presiden kan. Presiden kan cuma 3 foto aja. Normal ya, kita jawab normal juga kan di aplikasi Siwaslu-nya. Sirekap berfungsi baik-baik kita jawab kan. Ternyata udah makin sore makin malam makin hancur ya kan. Dan itu nggak bisa kita edit lagi kan, yang udah kita kirim jawab laporan kita di Siwaslu gitu. Oke. Menarik sih. Jadi ini saya tahu langsung ya dari kondisi lapangan ya, karena yang kita dengar di televisi kan katanya begini-begini, ternyata benar ya. Artinya memang dari TPS juga memang sudah susah, apalagi senasional yang memantau kan, ya kan. Itu TPS kita dalam kota loh bang. Bayangkan kalau di kampung ya. TPS saya dulu di kampung, saya harus cari sinyal dulu baru bisa upload hasil gitu kan. Kebayang sih. Iya, kalau kebayang ribetnya sih. Kalau dulu lebih mudah ngupload segala macam. Ya, tapi mungkin ini akan jadi pelajaran lah untuk pemilu berikutnya ya. Ya. Artinya kan pemilu berikutnya bukan tidak mungkin akan jadi lebih baik. Mudah, lebih baik lagi. Ya, karena kita orang teknologi kan bang. Iya. Sebenarnya tujuan kita buat teknologi itu untuk apa sih? Harusnya kan mempermudah kita kan, tapi ini malah menyusahkan. Malah menyusahkan, malah buat orang lain tidak percaya dengan hasilnya segala macam. Ya harusnya dengan adanya teknologi kan orang bisa lebih transparan, lebih cepat untuk melihat. Mudah, kita lebih cepat tahu siapa yang menang segala macam kan. Ya kita doakan lah mudah-mudahan. Tapi ibaratnya ya asal jadi aja. Ya ini kan kita setidaknya ini ada perubahan. Kita lihat dari sisi positif ya. Paling tidak ini ada perubahan ke arah ya digitalisasi ya ke situ. Ya, intinya persiapannya harus lebih matang lah. Persiapannya lebih matang ke depannya di 2029 lah ya. Ya, 2029. Oke. Ya, menarik sih. Serba-serbi seputar pemilu di 2024. Ya. Dari sisi terkecil ya TPS. Dari sisi terkecil di TPS. Dan kita dengar langsung dari pengawas di TPS, karena kalau dengar dari televisi itu kadang ya ada sih sisi yang benarnya, cuman kita nggak tahu juga ya kan. Biasnya. Jadi kalau dengar langsung dari pengawasnya ini kan langsung lihat di lapangan. Ya walaupun mesti satu TPS, tapi paling tidak itu jadi barometer ya untuk kemudian kita melihat di TPS-TPS yang lain. Oke. Bang Edo, makasih banyak sudah mau sharing di obrolan kita. Sama. Mudah-mudahan semakin sukses, berhasil. Ini tanggal 20 ya nanti terakhir pengumuman KPU ya. 20 Maret. Ada waktunya kan tenggat waktu 20 Maret. Kita tunggu saja nanti hasil akhir dari pleno KPU, rekapitulasi nasional. Kalau di daerah, di kota dan wilayah sudah selesai ya kan. Di Kalbar dan Kota Pontianak sudah keluar hasilnya siapa yang menduduki, dan saya pribadi mengucapkan ya selamat kepada teman-teman para politisi, caleg-caleg yang terpilih menjadi anggota DPRD ya, DPR RI, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi sampai DPRD kota, kabupaten. Dan jangan lupa itu amanah ya kan. Kita semua punya harapan sih bang. Ibarat kalau ingin mengentaskan money politik itu tadi kan setidaknya
kerja caleg harus lebih nah diperlihatkan sih ke masyarakat. Kerja-kerja anggota dewan yang terpilih ini harus lebih diperlihatkan ke masyarakat. Ya, terutama untuk mendidik masyarakat ya. Jadi masyarakat tahu mana yang caleg baik sesuai aspirasinya segala macam kan. Yang sudah bekerja, entah mereka bekerja atau tidak bekerja kita pun nggak tahu pada saat ini kan. Ya kita pilihnya kadang berdasarkan tingkat kenal saja. Nggak tahu dia mampu. Ya kiprahnya apa, kemudian dampaknya gimana ke masyarakat ya kan. Nah itu yang penting ya. Itu yang menyebabkan ya banyak pemilih karena uang gitu. Itu poinnya penting sekali. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang sudah terpilih menjadi anggota legislatif. Jangan lupakan harapan-harapan masyarakat. Dan harapan saya pribadi sih, bukan masyarakat sih Bang. Harapan masyarakat ya. Masyarakat Bang Edo kan juga bagian dari masyarakat. Saya nggak tahu salah satunya masyarakat yang lain kan. Nah, apalagi masyarakat pemilih di dapil-dapil Anda ya kan, daerah pemilihan Anda masing-masing. Dan sekali lagi ya paling tidak berkiprahlah untuk kemudian memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya buat masyarakat dan bangsa dan negara ya. Terutama di kota kita. Terutama di kota kita di Pontianak dan Kalimantan Barat ya. Itu aja Bang Edo, makasih banyak sekali lagi sudah mau hadir. Sukses buat teman-teman di pengawas pemilu ya. Pengawas TPS dan sudah kerja keras untuk menjaga demokrasi kita tetap jujur, adil ya kan, dan berlangsung dengan damai. Itu intinya ya. Warga kota, itu tadi obrolan kota kita tentang pemilu di 2024. Pak Harul pamit, kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Dadah.